Di era digital ini, kita terhubung dengan dunia dan orang lain melalui berbagai platform online. Hal ini memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, membuka akses informasi, dan memperluas jaringan pertemanan. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat dua fenomena yang sering kita alami: FOMO, Fear of Missing Out, dan JOMO, Joy of Missing Out. Halo sahabat Sinar Manja, pernah merasa cemas karena melihat teman-temanmu bersenang-senang di media sosial tanpa kamu? Atau justru merasa bahagia saat memilih untuk absen dari keramaian? Nah, inilah yang kita sebut dengan FOMO, Fear of Missing Out, dan JOMO, Joy of Missing Out. Dua fenomena ini sering kita alami di era digital yang serba cepat ini. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan di antara keduanya, khususnya dalam pertemanan digital? Yuk, simak rahasianya hanya di Sinar Manja. Apa sih FOMO dan JOMO? FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah fenomena yang semakin sering kita alami di era digital ini. Ini adalah perasaan cemas atau takut tertinggal momen-momen penting yang sedang dialami oleh orang lain. Bayangkan saat Anda membuka media sosial dan melihat teman-teman Anda mengunggah foto dan video dari pesta, liburan, atau pertemuan seru, sementara Anda hanya duduk di rumah. Rasa iri dan cemas pun mulai merayap, seolah-olah Anda kehilangan bagian penting dari hidup Anda. FOMO bukan sekadar perasaan cemas biasa. Ini adalah dorongan kuat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Ketika kita melihat momen-momen tersebut, ada kecenderungan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita merasa seolah-olah hidup mereka lebih menarik, lebih seru, dan lebih bermakna daripada hidup kita sendiri. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan-potongan momen terbaik mereka, seringkali tanpa mengetahui cerita lengkap di baliknya. Akibatnya, kita bisa merasa tidak puas dengan hidup kita sendiri, bahkan meskipun kita sebenarnya memiliki banyak hal yang patut disyukuri. FOMO bisa membuat kita merasa terisolasi dan tidak berharga, karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan gambaran sempurna yang seringkali tidak realistis. Ini bisa mengarah pada stres, kecemasan, dan bahkan depresi jika tidak dikelola dengan baik. Namun, memahami FOMO adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa media sosial adalah ilusi yang hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya sendiri, meskipun tidak selalu terlihat di permukaan. Salah satu cara untuk melawan FOMO adalah dengan berlatih bersyukur dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Menghargai momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan dan makna dapat membantu kita merasa lebih puas dan bahagia. Selain itu, penting juga untuk menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial. Luangkan waktu untuk terhubung dengan orang-orang di dunia nyata, menjalani hobi, dan melakukan aktivitas yang memberikan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, hidup kita bukanlah kompetisi untuk menunjukkan siapa yang memiliki momen paling seru. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh makna dan kepuasan. Mengatasi FOMO bukan berarti mengabaikan dunia di sekitar kita, melainkan menemukan keseimbangan antara terhubung dengan orang lain dan tetap setia pada diri sendiri. Dengan demikian, kita bisa menikmati hidup kita sepenuhnya tanpa terus-menerus merasa tertinggal atau tidak cukup. JOMO, Joy of Missing Out. JOMO adalah kebalikan dari FOMO. Ini adalah perasaan bahagia karena kita memilih untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tertentu dan malah menikmati waktu sendiri atau kegiatan yang lebih tenang. JOMO atau Joy of Missing Out adalah konsep yang semakin relevan dalam kehidupan modern yang penuh dengan kegiatan sosial dan online.
Ini adalah perasaan bahagia yang kita rasakan ketika kita memilih untuk tidak ikut serta dalam suatu kegiatan atau acara tertentu dan malah memilih untuk menikmati waktu kita sendiri atau melakukan hal-hal yang lebih tenang. Dalam dunia yang serba cepat dan terhubung seperti sekarang, seringkali kita merasa terjebak dalam keharusan untuk selalu terlibat dalam segala sesuatu. Media sosial dan tekanan sosial sering membuat kita merasa seperti harus ikut serta dalam setiap kegiatan, agar tidak merasa ketinggalan atau dianggap aneh oleh orang lain. Namun, Jomo mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dari kesendirian dan keheningan. Mengapa kita harus merasa tertekan atau cemas karena melewatkan sesuatu? Jomo mengajarkan kita untuk merayakan pilihan kita untuk menolak sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Ini adalah kesempatan untuk menghargai diri sendiri, mendengarkan kebutuhan internal kita, dan menemukan kebahagiaan dalam kesendirian. Ketika kita memilih untuk melewatkan suatu acara atau kegiatan, bukan berarti kita ketinggalan atau tidak terlibat dalam kehidupan. Sebaliknya, kita memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk beristirahat, menyegarkan pikiran, dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati. Ini bisa menjadi waktu untuk merenung, mengejar hobi, atau bahkan hanya bersantai dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti membaca buku atau menonton film di rumah. Jomo mengajarkan kita untuk memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional kita. Ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita dan tidak terjebak dalam tekanan untuk terus-menerus terlibat dalam segala sesuatu. Dengan menghargai waktu dan kegiatan kita sendiri, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati tanpa perlu terus-menerus mencari validasi atau persetujuan dari orang lain. Jadi mari kita peluk Jomo dengan tangan terbuka. Mari kita nikmati kebebasan dan kebahagiaan yang diberikannya, dan belajar untuk menghargai diri sendiri dalam kesendirian. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari kegiatan atau acara eksternal. Dampak FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental kita. Salah satu dampak utamanya adalah perasaan tidak aman. Saat kita merasa tertinggal dari aktivitas atau momen penting yang dialami oleh orang lain, kita bisa merasa tidak cukup baik atau tidak diterima dalam pergaulan. Perasaan ini dapat merusak harga diri dan menyebabkan kita meragukan nilai diri sendiri. Selain itu, FOMO juga dapat menyebabkan kecemasan sosial. Terus-menerus memantau aktivitas orang lain di media sosial dapat meningkatkan kecemasan dan stres. Kita mungkin merasa tekanan untuk terus terhubung dan terlibat dalam segala sesuatu agar tidak dianggap ketinggalan atau diabaikan oleh orang lain. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan emosional kita dan menyebabkan ketidaknyamanan sosial yang berkepanjangan. Selain itu, FOMO juga dapat menyebabkan kehilangan fokus. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dapat mengganggu produktivitas dan fokus kita. Kita mungkin merasa tergoda untuk terus-menerus memeriksa media sosial atau memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain, sehingga menghambat kemampuan kita untuk fokus pada tugas-tugas yang sebenarnya penting. Untuk mengatasi dampak negatif dari FOMO, penting untuk mengubah cara kita memandang kehidupan dan interaksi sosial. Pertama-tama, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa media sosial hanyalah cerminan yang sempit dari kehidupan nyata orang lain. Kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan gambaran yang seringkali tidak realistis tersebut. Selanjutnya, kita perlu belajar untuk menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati dan memberikan makna dalam hidup kita. Bersikaplah lebih penuh perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan internal kita daripada hanya merespons tekanan eksternal untuk terus terlibat dalam segala sesuatu. Dengan mengubah sikap kita terhadap FOMO,
kita dapat mengubah rasa takut dan kecemasan menjadi ketenangan dan kepuasan. Kita bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian dan merayakan pilihan kita untuk tidak ikut serta dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita. Dengan demikian, kita dapat mengatasi dampak negatif dari FOMO dan hidup lebih bahagia dan seimbang. Dampak JOMO. Mengatasi FOMO bukan hanya tentang menghindari perasaan tertinggal, tetapi juga tentang memprioritaskan kesejahteraan mental dan kebahagiaan kita. Memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang membuat kita cemas dapat memiliki dampak positif yang besar pada kesehatan mental kita. Ketika kita mengambil waktu untuk diri sendiri dan menolak tekanan untuk terus terlibat dalam segala sesuatu, kita memberi diri kita kesempatan untuk bernapas dan merenung. Selain itu, menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau dengan orang terdekat tanpa distraksi media sosial juga dapat memperkuat hubungan personal kita. Kualitas waktu yang kita habiskan bersama orang terdekat tanpa gangguan teknologi dapat menciptakan ikatan yang lebih dalam dan bermakna. Ini dapat meningkatkan kepuasan hidup kita secara keseluruhan karena kita merasa lebih terhubung dengan orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Dengan mengurangi gangguan dari media sosial dan tekanan untuk terlibat dalam segala sesuatu, kita juga memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk berkembang. Kita dapat fokus pada pengembangan diri, mengejar hobi, atau mengembangkan keterampilan baru yang mungkin tidak pernah kita miliki jika terus sibuk memantau aktivitas orang lain. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi potensi kita yang sebenarnya dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan menciptakan keseimbangan antara keterlibatan sosial dan waktu untuk diri sendiri, kita dapat mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita bisa merasa lebih bahagia, lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan orang lain, dan lebih mampu untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jadi, mari kita hadapi FOMO dengan sikap yang sehat dan seimbang untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan bagi diri kita sendiri. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan berdampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan waktu khusus untuk memeriksa media sosial sehingga tidak mengganggu produktivitas dan keseimbangan hidup kita secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengontrol penggunaan media sosial adalah dengan menetapkan waktu khusus dalam sehari untuk memeriksanya. Misalnya, kita dapat menetapkan waktu pagi atau malam hari untuk memeriksa media sosial. Sementara waktu lainnya, kita fokus pada aktivitas lain yang lebih produktif dan bermakna. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak mengganggu aktivitas penting lainnya dalam hidup kita. Selain itu, fitur pembatasan waktu pada aplikasi media sosial juga dapat membantu kita mengontrol durasi penggunaan. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur batasan waktu harian atau mingguan untuk penggunaan aplikasi, sehingga kita tidak terjebak dalam kebiasaan memeriksa media sosial secara berlebihan. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat lebih disiplin dalam mengelola waktu kita dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan menciptakan batasan sehat dalam penggunaan media sosial, kita dapat mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Kita bisa lebih produktif dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, sementara tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga melalui media sosial. Dengan mengelola penggunaan media sosial secara bijaksana, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang mendukung kesejahteraan mental dan keseimbangan hidup kita secara keseluruhan. Menjaga keseimbangan antara FOMO dan JOMO dalam pertemanan digital memang tidak mudah, tapi sangat penting untuk kesejahteraan mental kita. Ingatlah untuk selalu memberikan waktu untuk diri sendiri dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup.
Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Sinar Manja dan terima kasih.